Lembaga Penyiaran Berkokal Radio Suara Tabung 95,4 FM, teman saat seri teman saat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jangan ucapkan teruntuk para pendengar setia Radio Suara Tabung di mana saja Anda berada. Di siang hari ini spesial kita kembali berjumpa dalam program Mitra Tani. Kalau biasanya mungkin di pagi hari, di hari Kamis, kali ini spesial di siang hari bersama dengan Janah dan juga bersama dengan Bapak Hermansyah dari Balai Penyuluhan Pertanian Tanta. Kita akan membahas di siang hari ini seputar tentang tantangan tanaman tomat dan melon di lahan kritis. Dan sudah bergabung kali ini di studio dengan Pak Hermansyah. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke. Bapak katanya spesialis, kita akan membahas di siang hari ini seputar tentang lahan kritis Pak ya. Iya, selamat. Oke. Mungkin sebelumnya bisa dijelaskan lebih mendalam lagi nih Pak seputar apa sih sebenarnya lahan kritis ini, ciri-cirinya itu bagaimana nih Pak? Bang, sebenarnya kami ini bukan ahlinya ya. Cuma kebetulan di lahan bibi kami itu lahan bekas orang mengambil tanah uruk lah. Artinya sekitar 1,5 sampai 2 meter tanah lapisan atas ini diambil untuk dijual sebagai tanah uruk. Jadi pas kami ke sana, tanah ini artinya gersang ya Allah. Rumput pun kelihatannya agak sulit untuk hidup. Dan rumput-rumput yang hidup itu hanya rumput-rumput tertentu, yang dimana rumput yang bisa tumbuh di lahan kritis. Memang sebenarnya lahan kritis itu adalah lahan yang mengalami kerusakan fisik, kerusakan kimia ataupun biologi, sehingga fungsinya sebagai produksi pertanian terganggu atau hilang. Kerusakan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk erosi, penggundulan hutan, dan aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan. Itu penyebabnya. Oke. Itulah Pak ya penjabaran dari lahan kritis sendiri. Iya Bu. Kalau sesuai dengan tema kita, yaitu tadi tantangan tanaman tomat dan melon di lahan kritis. Nah terus kenapa sih Pak untuk lahan kritis sendiri itu menjadi bikin susah petani, khususnya untuk para petani yang menanam tomat dan juga melon nih Pak? Memang kalau di daerah kita ini karena lahannya masih banyak yang kosong dan luas, jadi mereka artinya tidak maulah mengusahakan lahan pertanian atau budidaya di lahan yang kritis karena masih ada lahan yang bisa dipilih gitu. Mereka tentunya akan memilih lahan yang atau tanahnya yang masih subur ya lah. Yang terbaik Pak lah. Yang terbaik. Adapun ciri-ciri lahan yang kritis, nah itu kayak apa itu Pak, pertama mempunyai kerusakan fisik ya Allah. Artinya dilihat aja tanah itu sudah ada kelihatan. Tanah yang mengalami erosi kehilangan lapisan humus. Jadi lapisan humus yang di atas ini hilang gitu atau menjadi keras dan sulit untuk diolah. Nah itu. Yang kedua, ini bisa kerusakan kimia. Tanah yang kehilangan unsur hara penting menjadi tanah itu menjadi masam. Jadi kalau tanah asam, otomatis tanaman yang akan kita tanam, itu tidak akan bisa tumbuh dengan optimal gitu. Perlu ada perlakuan-perlakuan yang khusus. Yang selanjutnya adalah kerusakan karena biologi ya lah. Nah, kerusakan karena biologi, tanah kehilangan mikroorganisme penting. Karena mikroorganisme itu hidup di tanah yang gembur ya lah. Tanah yang lebur, yang subur gitu. Kalau tanahnya keras, otomatis mikroorganisme itu tidak mati dan sebagainya, tidak bisa berkembang gitu dan rusak. Atau kemampuan tanah untuk menyerap air itu berkurang. Oke. Jadi tergantung tanahnya juga Pak lah, apalagi terutama untuk tanaman melon dan tomat. Pengaruh banget berarti Pak lah terhadap tanahnya sendiri. Oke, berarti kalau tanahnya tuh atau lahannya tuh sudah subur, itu tuh sejauh apa Pak pengaruhnya terhadap tomat lawan melon ini tadi nih? Kalau tanahnya subur, artinya petani itu memudiakan tanaman tomat dan melon, itu artinya tidak ada punya tantangan. Karena begitu ditanam aja mungkin tanaman tomat dan melon akan tumbuh dengan baik gitu. Dibandingkan dengan lahan yang kritis, walaupun tomat ditanam dan dipelihara, kadang-kadang kan masih ada kekurangan, pertumbuhannya kurang subur misalnya, sehingga memberikan hasil yang kurang optimal juga.
Jadi kalau lahannya subur ya tomatnya subur Pak lah. Kalau lahannya sudah gersang otomatis sangat berpengaruh terhadap tomat dan melon tadi. Oke. Tapi biasanya masalah apa nih Pak? Masalah apa aja yang biasanya muncul soal air dan unsur hara di lahan kritis ini nih Pak? Karena tanahnya di lahan kritis ini otomatis masam ya lelah, sehingga unsur hara di dalam tanah itu juga sangat berkurang gitu nah. Tanpa perlakuan khusus atau pemberian pupuk organik misalnya pupuk hayati, tanah ini tidak akan bisa memberikan hasil yang optimal. Oke, berarti tetap unsur hara di dalam tanah tadi seperti yang Bang sampaikan itu berpengaruh juga. Sangat berpengaruh malah dari luar tanahnya tadi dari apa yang paling atas tadi Pak di bagian tanah itu? Lapisan humus lah. Humus terus ke bawahnya lagi. Yang di bawah lagi itu kan yang tanah yang kritis ini otomatis tanah itu pasir dan berbatuan kan. Sehingga tanah pun sulit untuk diolah. Oke. Dan untuk masalah pengairannya nih Pak, misalnya kan kita ada biasanya tuh pengairan di titik-titik tanah mungkin tertentu. Nah itu tantangan yang paling terasa nih Pak soal pengairan di lahan yang kritisnya apa? Ya kalau di lahan kritis otomatis kan tanahnya ini tidak menyerap air. Artinya dalam artian luas itu tidak menyimpan air ya loh. Begitu air hujan memang ada airnya tapi begitu saja hilang gitu nah. Lewat aja baginya. Lewat aja tidak terserap ke bawah. Oke. Dan ini Pak, belakangan ini kan cuaca di Tanjung terutama Pak lah ekstrim. Kadang siang panas, sore hujan, atau siang sore dari pagi siang sore panas sampai ke malam tiba-tiba hujan. Nah untuk cuaca ekstrim sendiri nih Pak, untuk kayak kekeringan, erosi dan tanah yang asin terhadap tanaman belakangan itu tuh pengaruhnya kayak apa nih Pak? Memang kan kalau musim kemarau ini artinya kami sebagai penyuluh ya lah, artinya tidak menganjurkan kepada para petani untuk berbudidaya tanaman apa saja, karena walaupun tanahnya tidak kritis, karena kita di Tabalong ini sekarang sudah tidak ada hujan, kalau kita tanam pun musim kemarau ini kadang-kadang kan biji yang kita tanam atau bibit yang kita tanam ini tidak akan tumbuh tanpa penyiraman yang full gitu. Walaupun kita melaksanakan penyiraman secara full, ketersediaan air juga sangat terbatas. Oke. Tapi misalnya tanahnya tuh keras nih Pak, keras berbatu, itu kayak apa biasanya para petani itu mengatasi akar tanaman yang mungkin kadang-kala muncul, kadang-kala tumbuh, kadang-kala meresap ini? Memang biasanya kami menganjurkan kan tanah itu diolah secara sempurna. Sekarang sudah menggunakan alat dan mesin pertanian kan, tidak lagi mereka itu mengolah tanah dengan menggunakan cangkul, parang, kan sekarang sudah menggunakan hand traktor gitu nah. Jadi pertama kita harus membajak lahan itu, terus berapa kawah kan. Memang kalau di lahan kritis kadang-kadang mata bajak itu tidak bisa masuk sampai 5 atau 10 meter ke dalam gitu nah. Sehingga tanah yang gembur itu masih dangkal. Nah, jadi kami menganjurkan petani itu kalau mau nanam lombok atau tomat dan melon ini otomatis membuat lubang lah di sekitar penanaman. Tanpa hanya dengan dibajak gitu nah. Jadi di lubang itu nantinya khusus dikasih dengan pupuk organik, pupuk kandang misalnya atau pupuk hayati. Ini memerlukan cukup banyak lah dibanding tanah yang subur. Modalnya terbanyak, cara perawatnya juga terbanyak. Semisal memang hendak mempertahankan menanam di lahan yang kritis tadi Pak. Di samping itu sebelum pengolahan lahan, kami menganjurkan mereka itu harus mengecek ke pH keasaman tanah dulu. Kenapa maka penting dicek? Karena di tanah yang kritis ini kebanyakannya tanah itu masam. Asam dan pH-nya mencapai 4 sampai 5 lah keasaman tanah itu. Sedangkan tanaman, sayuran atau buah-buahan yang lainnya itu memerlukan pH antara 6 sampai 7. Jadi pH yang 4 atau 5 tadi harus dinaikkan pH-nya dulu supaya mencapai 6. Kalau ingin dari pH 4 untuk mencapai 6 ini diperlukan pengapuran. Ada tahapan-tahapan lainnya lagi Pak. Pokoknya semakin gersang tanahnya semakin banyak juga perawatannya Pak. Karena kan gersang tadi otomatis tanahnya asam.
oke. Ini masih banyak lagi yang akan diulik Pak seputar tema hari ini, yaitu tadi tantangan tanaman tomat dan melon di lahan kritis. Dan Ulun juga buka untuk sesi tanya jawab nanti Pak lah, mungkin nanti ada yang bertanya baik lewat telepon atau lewat WA pribadi, juga WA grup fans Radio Sertabong juga ada. Jadi kita cukupkan dulu, kita break dulu. Nanti kita akan berjumpa di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di dalam program Mitra Tani. Oke, 95,4 FM Radio Suara Tabang teman. Langsung di teman saat beraktivitas masih bersama dengan Jana di siang hari ini dalam program Mitra Tani dan masih bersama dengan Bapak Hermansyah dari Balai Penyuluhan Pertanian Tanta. Oke, siang Bapak. Selamat siang. Oke, masih berbincang seputar tentang lahan kritis. Tadi Pak Lah sudah pengen jelaskan juga sebetulnya lahan kritis itu bagaimana, ciri-cirinya seperti apa. Dan betulkah Pak kalau di lahan kritis itu hama dan penyakit lebih sering muncul, Pak? Memang sebenarnya hama dan penyakit itu sama saja di lahan kritis maupun di lahan yang subur. Cuman kalau di lahan kritis kebanyakan kalau kekurangan air kan, tanaman itu pertumbuhannya akan kerdil, kurang sehat, sehingga menyebabkan penyakit yang sering menyerang dibanding dengan hama kan. Oke. Kalau biasanya orang kira kenapa aja tanamannya kadang mau tinggi, orang sudah menyalahkan ke hama-hamanya, padahal lahannya juga berpengaruh. Oke. Dan apa aja nih Pak resiko gagal panen yang sering dialami para petani semisal nanam tomat dan melon di lahan kritis nih Pak? Ini tetap nekat nih menanam di lahan kritis, apa aja kira-kira resiko gagal panennya Pak? Ya memang ada resiko gagal panen. Atau pertama, pertumbuhannya dulu terhambat kan, karena kekurangan air, menyebabkan tanaman melon ataupun tomat mengalami pertumbuhan yang lambat dan daun layu dan buah yang lebih kecil. Artinya buah itu tidak bisa besar karena kekurangan air tadi, kecuali ada hal-hal yang khusus lah. Oke. Dan jadi, juga ini buah ini bisa retak tuh. Oh, retak, pecah atau berdulu. Pecah, artinya dia mau membesar tapi kadang mampu. Karena harus banyak air kan. Nah, ini juga merupakan kegagalan dalam budidaya ataupun buah tomat tadi. Oke, jadinya pecah berdulu Pak lah, walau harusnya itu bisa besar, tapi karena kekurangan air jadinya kayak rada-rada sampai waktunya pecah dulu. Oke, untuk pecah itu jadinya kada bisa dikonsumsi juga Pak, sama sekali jadinya rusak. Oke. Jadi nih Pak, itu kan tadi untuk tomat dan melon di lahan kritis, jadinya kurang efisien juga, kurang besar juga. Kira-kira tanaman apa jadinya Pak yang lebih disarankan untuk di lahan kritis seperti ini? Yang kami menyarankan bukan untuk tanaman sayuran lah sebenarnya, artinya untuk tanaman penghijauan seperti nangka misalnya, atau kalau mau juga untuk yang bermanfaat seperti tanaman gemalia, itu untuk makanan hijauan ternak misalnya kan, itu bisa ditanam itu. Oh, di lahan kritis ada siapa tadi, gemalia sama sejenis kacang-kacangan lah. Kacang-kacangan lebih untuk penutup tanah. Lebih disarankan lah Pak lah di lahan kritis daripada tomat dan ataupun melon. Walaupun tetap bisa lah Pak lah, tapi ya tadi bisa pecah. Oke. Nah, kalau di lahan kritis nih Pak, misalnya tetap menanam tomat dan melon, itu yang paling cocok tekniknya kayak apa? Adakah teknik khususnya Pak? Memang kalau untuk bertanam di lahan kritis nih ada gitu teknik khusus mengenai kondisi tanah yang kurang ideal, sehingga kita perlu pertama apa tuh? Pengolahan tanah yang sempurna. Oke. Pengolahan tanah yang sempurna artinya dengan cara tadi seperti dibajak kan. Setelah dibajak kemudian kita hambur atau kita berikan pupuk organik, pupuk kandang misalnya dengan jumlah yang banyak, dan bisa juga ditambah dengan sekam gabah. Ada tambahannya. Ada tambahan. Kalaupun bukan sekam gabah, arang sekam juga bisa. Oke. Ini tujuannya untuk memperbaiki sirkulasi atau udara di dalam tanah. Kalau kita berikan pupuk organik yang banyak ditambah dengan sekam, otomatis nanti tanah itu akan menjadi agak gembur lagi tanah. Cuma dalam jumlah yang banyak tadi. Oke, jadi ada teknik-teknik tersendiri. Yang pertama tadi pengolahan tanahnya, yang kedua tadi pengapuran, jangan lupa kita memberi kapur kan. Yang selanjutnya adalah
pembuatan bedingan. Bedingan? Bedingan, okay. Artinya bedingan itu semacam gludan lah. Ini tujuannya juga untuk pertama untuk menjaga erosi juga kan. Oke. Dan untuk memudahkan kita untuk memberikan menanam lah. Tanaman itu kan sekarang sudah tidak zamannya lagi nanam yang tidak beraturan kan. Artinya kalau kita lihat di mana-mana petani sudah nanam dengan membuat bedingan dan ditambah itu dengan menggunakan mulsa lagi. Oke. Apa tadi? Mulsa. Oke. Dan tadi ada teknik-teknik tersendiri begitu ya Pak ya dalam penanaman tomat dan melon di lahan yang kritis. Nah, apa benar nih Pak? Tadi kan ada menyinggung sedikit seputar tentang pupuk-pupuk organik. Itu bisakah Pak memperbaiki kondisi tanah yang kurang bagus? Tentu saja dengan memberikan pupuk organik kan, karena fungsi daripada pupuk organik itu untuk menyuburkan tanah. Kalau pupuk kimia sifatnya untuk menyuburkan tanaman. Jadi makin banyak pupuk organik atau pupuk hayati yang kita berikan ke dalam tanah, ini akan menyebabkan tanah akan menjadi subur. Jadi pastinya bermanfaat Pak lah, pastinya diperlukan juga. Oke, dan untuk mulsa tadi nih Pak, untuk mulsa dan penutup tanah itu manfaatnya tadi selain untuk jadi rapi Pak lah, apa memang harus dibutuhkan Pak mulsa ini? Memang kalau mulsa tadi memang sangat dibutuhkan, pertama untuk menjaga kelembapan tanah. Kelembapan tanah. Yang kedua fungsinya yang utama ini petani tidak lagi melakukan perumputan kan. Sebab kalau dipasang mulsa otomatis rumput tidak akan bisa tumbuh. Kalau kita menggunakan mulsa hitam perak, yang peraknya di atas ini akan mengurangi daripada hama. Hama yang sering berkembang di yang berkembang biak di bawah daun tanaman. Dengannya adanya mulsa perak tadi, dia akan memancarkan cahaya sehingga hama yang berada di daun akan tidak bisa bertahan lama gitu, dia akan terbang. Itu maksudnya. Oke, berarti berperan penting sekali Pak ya untuk mulsa ini ya. Oke Pak, tadi sambil membuka ini pertanyaan juga, sudah ada beberapa pertanyaan masuk dan yang ingin bergabung di sesi telepon interaktif juga boleh kita terima Pak lah, silakan aja yang ingin berbincang di telepon. Pembahasan kita di siang hari ini seputar tentang tantangan tanaman tomat dan melon di lahan kritis. Barangkali mungkin Bu Pian, para pemirsa TV Tabalong ataupun para pendengar setia radio Suara Tabalong ada keluhan-keluhan mungkin seputar tentang perlahanan pertanam tanaman, silakan aja di siang hari ini konsultasi langsung bersama dengan Pak Hermansyah dari Balai Penyuluhan Pertanian Tanta di 081348782112. Pastinya untuk sesi telepon interaktif kali ini jangan buka. Dan sambil menunggu penelpon yang masuk begitu Pak ya, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk juga lewat Jana, katanya ini darinya Idang di seputaran komplek Pertamina. Siang Pak Idang ya. Katanya berapa lama biasanya Pak, berapa lama biasanya butuh waktu untuk memperbaiki lahan kritis biar bisa ditanami lagi Pak sampai baik lagi? Kalau kami ini kelihatannya baru 1 tahun ya menanami di lahan kami di Balai Penyuluhan Pertanian Tanta itu kelihatannya masih kurang maksimal lah kesuburannya. Artinya perlu waktu yang lama. Cuma ini kalaunya Bapak atau petani yang punya modal banyak istilahnya kan, bisa menggunakan pupuk kandang yang telah difermentasi lebih banyak lah artinya. Artinya keperluan dalam 1 hektar itu bisa mencapai 10 ton ataupun lebih kan. Sedangkan anjuran di lahan yang subur itu 1 sampai 4 ton per hektarnya gitu nah. Jadi kalau petani punya modal supaya lahan kritis cepat kembali, otomatis perbanyaklah pupuk organik. Dan ditambah lagi dengan arang sekam ataupun sekamnya gitu nah. Oke, berarti arang sekam dan sekam ini berperan penting benar Pak, karena dari awal Jarpian itu harus dibuat, harus dimasukkan Pak lah. Karena itu kan arang sekam itu dia akan menyerap air Bu. Serapan airnya dari situ. Karena dari awal tadi ejar kita malah biar hujan turun, bayunya lewat. Ternyata kalau pakai arang sekam itu yang membantu penyerapan airnya Pak lah.
Oke. Jadi Pak Idang yang bertanya kalau pian banyak modal malah dibanyakin aja pakai pupuk organik sama arang sekamnya jangan lupa. Bapak percobaan tadi setahun Pak lah belum maksimal. Setahun belum maksimal. Jadi mungkin Pak Idang semisal pian mungkin ingin lebih cepat kurang dari setahun, jangan lupa tadi yang Jana sampaikan. Ini ada telepon yang masuk Pak, kita coba terima dulu Pak lah. Kira-kira sini anak betakun apa? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara pian putus-putus. Nah, halo. Dengan Bapak siapa di mana nih? Putus. Halo. Sinyalnya kada kuat. Sinyalnya kada kuat kayak apa kita menguatakan. Ayo, aku jadi kuat. Abah Jainal di panaan kah ini? Ya, Pak Ujang. Pak Ujang masalah ulun. Pak Ujang, kita lagi lawan Pak Herman nih dari Balai Penyuluhan Pertanian Tan. Tapi ada yang ditakunakan ke seputar topik? Awak Pak Herman ini kita Pak Ujang kenal begitu banyak. Pak Herman ini suaranya dari Tan Penyuluh Pertanian Bintang Aral. Oh, makawan Pak Ujang sekalinya kah? Pak Harni nih, Ujang. Oh, ya, nggih Parne. Mehol nih. Nggih, laos Pak. Bertemu di sini sekalinya. Ya Pak, sehat Pak. Pak Herman ini dapat takon. Dapat takon apa? Di lahan gunung ini kau tanam tomatnya kayak apa? Dia caranya supaya tomat tuh baik. Nggih. Nah, udah aja Pak Herman lah. Oh, nggih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ujang ternyata sepertinya teman Pak Herman ya Pak? Nggih, teman. Oke, jadi sini betakun di gunung Jar, di Mehong sana kawak kan bertanam tomat kayak itu Jar? Nggih Pak Harne, kalau mau nanam tomat di gunung lah, artinya paskan dengan musim aja Pak. Pertama awal musim penghujan di bulan 10 sampai bulan 12 misalnya nanam kan, atau di bulan Maret, April tanam. Jangan sampai nanam melon, tomat nanti di bulan Juni Pak. Karena kok tumbuh kayaknya Pak? Kekurangan air nih, bukan nggak tumbuh. Oke. Pak Harni ngaran sini lah. Kami tahunya Pak Ujang, nanya Pak Ujang. Nah, oke, jadi Pak Ujang disarankan tadi di bulan Maret. Enggak, pertama di bulan 10 sampai 12 kan. Atau di akhir kemarau gitu, di bulan Maret sampai Mei lah itu nanamnya. Jangan lebih daripada di bulan itu. Oke, Pak Ujang, terjawab Pak Ujang ya di Mehong sana ya. Selain Pak Ujang ini Jana masih terima yang ingin berbincang di telepon lah seputar pembahasan di siang hari ini, yaitu tantangan tanaman tomat dan melon di lahan kritis. Jadi silahkan aja, mungkin selain tanaman tomat dan melon silahkan aja ditanyakan, yang penting masuk dengan tema kita di hari ini yaitu seputar tentang lahan kritis. Sambil nunggu telepon yang masuk lagi Pak, ini masih ada pertanyaan juga kali ini dari Juli di Simpang 4. Kayaknya sih ini sudah Jana tanyakan Pak ya. Katanya adakah tanaman lain yang kawak ditanami berdahulu gasan membantu memperbaiki kondisi sebelum ditanami lawan tomat melon di lahan yang tandus ini Pak? Iya. Nggih Pak, artinya kalau kita mau memilih tanaman misalnya di lahan tandus untuk tanam tempat pian, pertama tanam aja jagung manis misalnya kan di sekeliling lahannya itulah. Ini manfaatnya untuk menanggulangi hama Pak. Artinya bisa mengurangi hama. Dan tanaman jagung manis ini agak tahan terhadap kekeringan dan lahan kritis. Oke. Jadi sebelum ditanami tomat lawan melon, kalau ditanami jagung Pak lah. Oke, terjawab ya Juli ya. Semisal pian hendak mencari tanaman lain, dicoba jagung jar Pak Herman. Lebih disarankan jagung. Ada juga Pak Bayu di Sepimping. Selamat siang Mas Bayu. Katanya pentingkah Pak mengecek pH tanah, soalnya ulun belum pernah jar asal tanam aja. Adakah jar aplikasi gasan membantu mengukur kelembapan tanah biar tahu caranya kayak apa tuh Pak? Bapak di Sungai Pimping ya. Enggak Pak, kalau di sekarang ini kan kami semua penyuluh di Kabupaten Tabalong dibekali dengan alat pH meter Pak. Jadi kalau Bapak ingin mengukur pH tanah di lahan Bapak, tolong hubungi aja penyuluh pertanian setempat. Kalau sampean di Sungai Pimping artinya silakan aja datang ke BBB Tanta ataupun ke BBB Tanjung, karena di Sungai Pimping itu termasuk wilayah BBB Tanjung Pak. Jadi untuk pengukuran pH tanah ini sangat penting Pak.
Karena kan lahan kita ini artinya kebanyakan tanah kita di tempat kita ini asam, Pak. Cuma keasaman ini bervariasi, Pak. Kalau tanah asam, otomatis tanaman yang kita tanam ini tidak bisa menyerap pupuk secara maksimal. Walaupun pupuk yang kita berikan ini banyak, karena tanahnya asam sehingga pupuk itu tidak akan terserap oleh tanaman. Sebagian pupuk hanya bisa menguap dan larut begitu saja, Pak. Artinya waktu kita menggunakan pemupukan, ini pupuk akan banyak yang sia-sia. Artinya sebaiknya Bapak silakan aja mengukur pH-nya dahulu lah, supaya tanaman yang kita tanam akan dapat menyerap pupuk dengan maksimal gitu. Oke. Jadi penting Pak Bayu ya. Kalau pian bertanya pentingkah kada penting, penting pala untuk mengukur pH tanah. Dan semisal Pak Bayu tadi betapun kayak apa cara hendak mengukurnya, bisa langsung hubungi penyuluh setempat lah. Penyuluh setempat BPP Tanta dan BPP Tanjung yang lebih dekat kan. Tanjung yang lebih dekat. Jadi pilih aja Pak Bayu pian lebih parah ke kiri kah ke kanan kah, silakan aja Pak Bayu lah di Sungai Pimping lah. Oke, adakah kira-kira ingin bergabung di telepon juga selain Pak Ujang di Miho? Ini masih zona buka ya, karena kita juga masih membacakan pertanyaan kali ini. Kalau tadi ada orang Sungai Pimping, kali ini ada orang dekat nih Pak, orang Ujung Murung, ada Pak Ulah. Oke, katanya bujur Pak nanam di tanah yang rancak kena sinar matahari sore, hasilnya beda lawan yang kena sinar matahari pagi. Nah, ini lebih ke bertanya-tanya seputar sinar matahari ini, Pak. Okay. Kalau sinar mataharinya pol ini lebih bagus, Pak. Oh, itu yang pagi kah sore nih, Pak? Nah, kalau pol misalnya pagi sore terkena sinar matahari itu akan lebih bagus gitu nah. Mungkin dibandingin dengan hanya kena sinar matahari di sore hari. Iya. Jadi tidak masalah ya Pak pagi atau sore, tapi kalau full aja kenanya lebih bagus. Oke. Pak Ulah di Ujung Murung terjawab Pak Ulah ya. Pian pastikan lagi kira-kira sinarnya pian full kah kayak Pak Jar Pak Hermansyah atau setengah aja, karena seberpengaruh itu juga Pak lah untuk sinar matahari ini. Karena kan sinar matahari ini membantu dalam fotosintesis tanaman kan. Perlu sekali gitu. Nah, kalau tanaman yang menghasilkan buah, kalau terlindung kayak kita nanam rambutan misalnya, yang satunya terlindung rumah, yang satunya pol, otomatis rambutan itu lebatnya hanya sebelah. Yang pol tadi Pak, pol matahari itu akan lebat. Yang kena rumah ini buahnya akan sedikit gitu. Oke. Tapi Pak, untuk belakangan ini dengan matahari yang full banget nih Pak di Tanjung, cuacanya ekstrim, itu termasuk sinar matahari yang bagus kah atau kada nih Pak? Memang kalau ini kan gitu, kita tinggal melihat apakah tanaman itu layu atau kada. Kalau memang tanaman layu berarti kan kekurangan air. Oh, air lagi Pak. Air yang jadi masalah ini bukan sinar matahari fullnya ini airnya, ketersediaan air dalam tanah. Jadi perlu penyiraman gitu. Oke deh kalau begitu. Oke, nanti kita akan berbincang di segmen berikutnya Pak ya. Masih ada segmen terakhir, kita cukupkan dulu di segmen kedua kali ini. Jangan kemana-mana, tetap di dalam program Mitra Tani. Keempat FM Radio Suara Tabang Teman, saudari teman saat beraktivitas. Masih di siang hari ini di dalam program Mitra Tani, masih bersama dengan Pak Hermansyah dari Balai Penyuluhan Pertanian Tanta. Semakin kesini semakin asik saja perbincangan kita Pak ya. Tadi juga sudah ada respon dari pendengar kita, jauh sekali. Ada Pak Ujang Nimiho bertanya juga tadi pada saat sesi tanya jawab begitu ya. Lanjut nih Pak, kita masih seputar pembahasan tentang tanaman tomat dan melon di lahan kritis, dan kali ini kita lebih ke strategi dan solusi adaptifnya. Nah Pak, sekarang sudah adakah Pak jenis tomat atau melon yang tahan banting alias kuat di kondisi lahan yang tidak ideal seperti ini atau di lahan krisis nih Pak? Sekarang sudah banyak jenis-jenis varietas yang tahan ditanam di lahan kritis. Kalau untuk tomat sendiri ini varietas Ratna, yang kedua Serpo, yang ketiga Gustape, dan yang keempat Optima. Cuma yang tahan beradaptasi di kita Tabalong ini umumnya gitu nah. Petani kita yang berhasil itu menanam varietas Serpo F1. Oh, tomat F1. Serpo. Oh, Serpo. F1. Oke, itu untuk tomat Pak. Untuk tomat. Untuk melonnya ada juga. Sedangkan untuk melon kan yang pertama itu yang tahan di lahan kritis, Delon 65, Kinante, Pertiwi, dan Kirante. Cuma yang pernah kami kembangkan di daerah Tabarong ini kebanyakan itu
varietas Pertiwi Bu. Pertiwi. Pertiwi. Oh, Jadi itu tahan banting, Pak. Dan rasanya manis gitu nah. Oh, warnanya apa Pak? Melonnya putih kayak atau yang Warnanya kuning? putih ya. Oh, yang putih. Oh, oke. Mungkin dapat terlihat ya para pemirsa TV Tabalong ya, itu ada ada melon-melon juga. Oh, jadi jenisnya kalau tomat tadi yang F1 atau sirpo, iya. Kalau yang melon ada Pertiwi. Pertiwi yang sering dibudidayakan di kita Tabalong gitu nah. Oke, karena memang sudah cocok Pak lah, suhunya cocok di Tabalong Pak lah, lahannya cocok juga. Dan rasanya manis. Rasanya manis. Oke, Pak Ujang, mungkin Pak Ujang hanya memilih tomat atau melon. Jangan lupa yang tadi Pak Ujang lah, ada melon Pertiwi, ada juga tomat F1. Oke, ini juga Pak, untuk zaman sekarang kan sudah bisa disebut sebagai zaman modern nih Pak. Sudah serba teknologi nih Pak. Nah, kalau menurut Pak Hermansyah sendiri nih Pak, untuk peran teknologi itu sebesar apa Pak dalam membantu petani yang harus bertani di lahan-lahan yang sulit seperti di lahan krisis ini nih Pak? Kami menganjurkan untuk penyiraman kan, karena kita perlu menghemat air dengan menggunakan irigasi tetes Bu, atau dengan menggunakan sprinkler lah. Yang kedua, kalau banyak modal, kita mencoba membuat greenhouse. Karena kalau tanam apa saja di greenhouse ini, mereka akan terhindar dari cuaca ekstrim misalnya, serangan hama yang membludak misalnya. Cuma ini juga harus ketersediaan air Bu. Jadi kami anjurkan untuk tanam di greenhouse lah. Oke deh. Dan terakhir mungkin Pak dapat disampaikan juga untuk para pemirsa TV Tabalong ataupun untuk para pendengar nih Pak yang mempunyai keresahan terhadap lahan kritis tapi mungkin ingin tetap bertani Pak ya, baik mungkin tanam melon, tanam tomat ataupun tanaman-tanaman yang lainnya, silahkan disampaikan Pak. Mungkin tadi kembali yang disarankan tekniknya apa aja, yang harus diperhatikan apa aja, silahkan nih Pak. Yang penting kan ini semacam tip ya, lahan perlu diperbaiki dengan menambah bahan organik seperti pupuk kandang dan sekam untuk meningkatkan kesuburan dan drasi tanah. Yang kedua, penggunaan mulsa dapat membantu menjaga kelembapan tanah dan menekan pertumbuhan gulma. Yang ketiga, pemilihan varietas ini sangat penting Bu. Artinya pemilihan bibit ya, yang tahan terhadap penyakit dan kondisi lingkungan yang kurang ideal. Yang keempat, ini perawatan tanaman, lakukan penyiraman secara teratur, pemupukan yang tepat, dan pengendalian hama penyakit untuk membantu pertumbuhan tanaman menjadi tumbuh baik dan sehat. Jadi 4 itulah yang harus kita lakukan. Oke, ada 4 tips dari Pak Hermansyah untuk para pendengar dan juga para pemirsa yang menyimak perbincangan kita di siang hari ini seputar tentang tantangan tanaman tomat dan melon di lahan yang kritis. Terima kasih Pak Hermansyah untuk tips-tipsnya dan informasi-informasi yang sudah disampaikan juga. Pertanyaannya juga tadi sudah dijawab semuanya dari Pak Hermansyah. Semoga kita dapat berbincang di lain kesempatan Pak Hermansyah ya. Insyaallah. Oke, dan teruntuk juga para pendengar, para pemirsa, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, semisal ingin mengecek pH tanah begitu ya, silakan saja datangi BPP setempat, BPP terdekat pastinya nanti akan dibantu. Jadi jangan takut untuk memulai, barangkali ada para petani-petani pemula di luar sana, silahkan dulu karena cek pH tadi yang terutama itu adalah hal yang paling penting Pak Hermansyah ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Hermansyah. Semoga kita dipanjangkan umur dapat berjumpa di lain kesempatan. Dan terima kasih juga untuk para pemirsa TV Tabalong, untuk para pendengar setia radio Suara Tabong di mana saja Anda berada. Pastinya simak selalu untuk program Mitra Tani setiap hari Senin biasanya begitu ya. Hari ini spesial di siang hari Kamis bersama dengan Jana. Saksikan selalu episode-episode yang berbeda dengan narasumber-narasumber yang berbeda dan pastinya dengan perbincangan-perbincangan yang berbeda juga. Jana izin pamit undur diri, sampai berjumpa dalam program Mitra Tani episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.